Hmm. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, assalamualaikum. Oke, kita tunggu temennya ya.
Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua para mahasiswa udah bergabung di kelas online untuk mata kuliah pemrograman web 2 ya. Hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2020. Untuk materi pemrograman web 2 nanti di sini kita kita bagi menjadi dua bagian untuk bahan materi ajarnya. Nanti untuk setengah semester yang pertama bahasa pemrogramannya yang kita pakai adalah active server page. Nanti setengah semester berikutnya adalah personal homepage, yaitu bahasa pemrograman PHP ya. Baik, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita sejenak untuk berdoa supaya dalam pembelajaran ini kita dimudahkan dalam memahami semua materinya ya. Baik, berdoa dipersilahkan. Baik, selesai. Baik, kita mulai materinya. Jadi di dalam setengah semester ini kita belajar untuk layarnya boleh dimatikan, tidak apa-apa, untuk layar monitornya biar agak sedikit mengurangi kuotanya. Dimatikan aja nggak apa-apa untuk videonya ya. Baik, untuk mau kelihatan juga nggak apa-apa, mau di nonaktifkan juga nggak apa-apa gambarnya. Baik, untuk ASP sendiri singkatan dari Active Server Page ya. Active Server Page di mana bahasa pemrograman ini adalah miliknya Microsoft, jadi yang mengeluarkan adalah Microsoft. Jadi untuk bahasa pemrogramannya nanti juga mungkin sedikit hampir sama dengan Visual Basic ya, karena juga kalau Visual Basic juga dari Microsoft. Untuk Active Server Page di sini dia termasuk dari bahasa pemrograman server side ya, dimana dalam pemrograman server side di sini untuk menjalankannya dia membutuhkan yang namanya server untuk bisa dijalankan. Kelebihannya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman server side di sini, untuk komputer klien dia cenderung lebih ringan untuk menjalankannya, karena untuk pemrosesannya dia mengacu pada satu komputer yang namanya server, seperti itu. Baik, untuk ASP atau Active Server Page di sini untuk menjalankannya, karena dia membutuhkan server ya, untuk menjalankannya, server yang digunakan itu namanya adalah IIS ya, bawaan dari Microsoft itu ada IIS, Internet Information Service ya, Internet Information Service. Tetapi di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya Baby Web ya, bisa menggunakan juga Baby Web. Nah, Baby Web ini adalah software untuk server yang bentuknya portable yang bisa digunakan untuk Active Server Page ya. Untuk softwarenya kemarin juga udah saya kasih linknya ya, mudah-mudahan udah di download di ya. Ya, silakan. Kan kemarin saya udah nyoba, tapi kalau pakai subnail text nggak bisa. Udah tak refresh nggak mau jalan, misal kan tak ganti penulisannya, tak ganti apa gitu, dia nggak mau update. Tak refresh. Kalau pakai notepad malah bisa, nggak tahu kenapa. Oh gitu, ya udah nanti kita baca ya. Mungkin dalam untuk bahasa pemrogramannya di sini nanti dia menggunakan fungsi ekstensinya yaitu .asp ya.
Jadi nanti mungkin dengan Mas siapa tadi? Yusril, Pak. Mas Yusril ya, nanti kita coba lihat kenapa gitu. Untuk yang lainnya mungkin sudah di download selain Mas Yusril? Sudah, Pak. Udah semua. Jumlah mahasiswanya kalau tertera di absensi ada 6 orang ya, benar ya? Iya, Pak. Oke, ini yang baru gabung baru 4 orang. Oke, tidak apa-apa. Baru bangun tidur itu kayaknya, Pak. Iya, kelihatannya semuanya juga baru bangun tidur tadi ya. Ya, baik, kita lanjutkan untuk Active Service juga di sini dia biasa disisipkan di dalam tag HTML ya, disisipkan dalam tag HTML, tetapi untuk ASP sendiri dia juga sebetulnya bisa berdiri sendiri ya, tanpa harus dimasukkan di dalam tag HTML. Kemudian untuk kelebihannya dibandingkan client set ya, client set itu contohnya bahasa pemrograman HTML itu ya, dia bentuknya client set. Jadi untuk server set di sini dia bisa digunakan untuk mengolah perhitungan ya, mengolah perhitungan seperti itu, mengolah perhitungan. Tapi lebih fokus sebetulnya di sini bisa digunakan untuk menyimpan ke dalam sebuah database ya, dalam sebuah database. Baik, kita coba untuk script programnya. Saya share screen dulu. Ya, bisa lihat ya di layar monitor tampilannya Notepad ya. Iya, Pak. Jadi misalkan saya punya tag HTML seperti ini. Oh, untuk tampil dia menggunakan fungsi body ya untuk HTML. Ya, seperti ini. Misalkan saya punya di sini, saya menuliskan hari Jumat. Ya, misalnya seperti ini. Ada mata kuliah. Baik, untuk tulisan seperti ini hari Jumat ada matkul BR. Fungsinya untuk ini ya, untuk pindah baris ya. Untuk pindah baris. Kemudian di sini saya buatkan, saya tambahkan misalkan heading 1. Baik, kita simpan di sini. Untuk menyimpannya di sini saya taruh aja di folder baby web ya, yang mungkin kemarin sudah dicoba. Saya ekstrak di sini. Misalkan saya kasih nama contoh 2.asp ya, seperti ini .asp. Jangan lupa dalam menyimpan file harus ekstensinya .asp. Saya simpan seperti ini. Kita coba untuk menjalankannya ya. Ya, perlu diperhatikan ketika kita ingin menjalankan baby webnya ya, biasanya di sini yang sering terjadi kesalahan adalah saat mahasiswa menjalankan untuk aplikasi baby webnya di sini ya. Kita double kliknya satu kali aja ya di sini ya, kita jalankannya. Jadi harus hanya ada satu baby web yang sedang berjalan ya.
Kalau kita lihat di sini, ini ada baby web servernya di sini. Posisinya di sini ada posisi untuk startnya, tombolnya mati ya, seperti ini, tidak aktif. Yang aktif ini stop, berarti posisi seperti ini baby webnya sudah start, posisinya sudah start. Nah, kadang ada kemarin untuk kelas sore, dia untuk menjalankannya baby webnya ini dia membuka dua ya. Berarti kalau dia membuka baby web 2, berarti ada dua server yang jalan di laptopnya gitu. Jadi kalau dia menjalankan dua server, yaitu untuk baby web seperti itu, dia nggak akan bisa jalan. Pasti untuk ketika filenya dipanggil pasti akan terjadi kesalahan, error seperti itu. Nah, untuk melihatnya, untuk mengeceknya, silakan nanti dilihat pada bagian text bar di sini di bawah ya, di bawah sini bagian text bar. Ini adalah ikonnya ya, icon dari baby webnya. Kemudian kalau misalkan di sini tidak ada icon baby webnya, nanti silakan dilihat pada icon yang pada text bar yang sebelah kanan di sini. Ini nanti kita lihat di sini ya, pada bagian sini ada baby web servernya ada berapa. Karena untuk menjalankan baby web, kadang kalau kita aktifkan seperti ini, misalkan saya klik lagi untuk baby webnya ya, di sini ada dua server seperti ini ya, ada dua baby web yang sedang aktif nih di sini. Yang satu sedang aktif ya, posisi aktif, yang satunya ini nggak bisa ya, karena di sini sudah ada server yang sedang jalan. Nah, terkadang mahasiswa ini yang pertama tadi ketutup ya, yang ini ketutup, yang di sini yang kebuka, kadang seperti itu. Nah, kadang dia tanya, Pak, itu kenapa untuk baby webnya tidak bisa jalan seperti itu. Nah, kemarin juga sempat saya tanya apakah ada server yang lain selain baby web. Dia bilang saya juga nginstal SAM gitu. Dia mengenal SAM. Udah tahu SAM ya? SAM untuk bahasa pemrograman PHP itu. Saya bilang coba kalau SAM-nya dicek dulu apakah aktif atau tidak. Dia bilang stop. Nah, posisinya udah stop semua. Nah, ternyata dia juga menjalankan di sini ada baby web 2 di sini ya. Kita lihat di sini ada dua ya, ada dua server baby web yang sedang jalan terbuka seperti ini, maka dia nggak bisa. Jadi aktifkan satu saja, yang lain di close. Jadi cukup ada satu baby web. Baik, kita coba jalankan untuk tadi programnya. Namanya tadi adalah localhost. Kita aktif panggil dengan nama localhost ya. Kemudian nama filenya ya. Kita bisa setting seperti ini dulu ya. Kita bisa lakukan setting seperti ini. Web page-nya arahkan pada tempat penyimpanan ya. Arahkan ke tempat penyimpanan. Kalau default page-nya boleh langsung disetting atau tidak juga nggak apa-apa. Ya, lebih baik web page-nya diarahkan. Kemudian kalau default page-nya mau diarahkan langsung ke file yang mau dipanggil atau tidak, boleh-boleh saja seperti itu. Ya, ini sudah saya aktifkan tadi di sana, saya setting di tempat baby webnya. Kemudian filenya tadi namanya contoh ya, contoh 2.asp. Saya panggil menggunakan seperti ini juga nggak apa-apa. Tidak harus memanggil filenya, setting dulu di sini ya. Di sini settingannya ada, sama memanggilnya file contoh ya. Saya memanggilnya file contoh, tetapi di sini saya tidak memilih file contoh untuk pemanggilannya di browser. Saya memanggilnya file contoh 2.asp. Nah, kalau udah saya enter seperti ini. Tampilannya seperti ini. Hari Jumat ada matkul pemrograman web 2. Nah, di sini ya, di sini ini adalah untuk tulisan hari Jumat ada matkul pemrograman web 2. Ini munculnya dia murni dari bahasa HTML ya, HTML, dia murni HTML. Sekarang kita coba untuk memanggil gambar ya. Kita mau memanggil gambar dengan menggunakan script tag ASP nya ya. Untuk tag ASP nya dimulai seperti ini, lebih kecil persen seperti ini. Kemudian kita panggil filenya ya. Nah, biar rapi di sini saya pakai tabel aja
ya, nanti pakai tabel. Respon ya, respon rate di sini fungsinya untuk menampilkan di layar ya, dengan diapit tanda ganda 2 ya, respon rate seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini tabel ya, tabel saya kecilkan dulu, tabel, kemudian TR untuk fungsi barisnya, dan kemudian kolom pertama di sini saya tuliskan logo ya, TD, kemudian saya buka lagi, saya tutup aja TD. Di sini saya tulis di bawahnya, lanjutkan di bawahnya saya tuliskan respon rate lagi, kemudian TD saya tampilkan untuk gambarnya. IMC SRC sama dengan saya panggil nama filenya, tadi ada file stacom udah saya siapkan, stacom.jpeg ya, kemudian tanda petik, kemudian kurung tutup, kurung lebih besar ya, lebih besar, kemudian kurung tag TD nya seperti ini, kemudian kurung tutup lagi untuk fungsi TR nya, dan satu lagi penutup untuk tabelnya seperti ini ya. Respon rate tabel, kemudian dibuatkan satu baris. Ini untuk kolom yang pertama berisikan tulisan logo, kemudian kolom yang kedua di sini berisikan gambar, kemudian TR untuk penutupan dari fungsi baris di sini, kemudian tabelnya. Nah, kita coba tutup dulu tag ASP-nya, yaitu persen lebih besar. Simpan. Kita coba refresh di sini. Ada kesalahan di situ. Script detect at kurang tanda petik ya di sini ya, kurang tanda petik. Kita lihat di sini ya, di sini ada script error detect at line 8 ya. Kita lihat kalau ada kesalahan biasanya tidak langsung pada tempat kesalahannya, biasanya kalau tidak di atas, di bawahnya. Jadi untuk melihatnya seperti itu, tidak selalu pada pas di garis kesalahan. Jadi nanti kalau ngecek di atasnya atau di bawahnya. Tadi untuk kesalahannya dia berada di baris ke-9, yaitu kurang tanda petik ganda untuk fungsi respon rate nya. Kita coba jalankan. Nah, ini logonya nggak muncul. Bentar, kita lihat nama filenya ya. Di sini ada file Unistacom, filenya namanya beda. Kita ganti Unistacom. Oke, kita simpan. Ya, ini ukuran gambar aslinya seperti ini ya. Ukuran gambar aslinya dia full ya. Ukuran gambarnya dia full. Kita coba untuk mengecilkan gambarnya. Kita kecilkan gambarnya, diatur menggunakan fungsi width-nya ya. Di bagian IMC SRC di sini kita tambahkan width, misalkan berapa pixel gitu ya. Kita coba misalkan 300 pixel untuk besarnya. Kemudian height-nya kita coba tambahkan 300 pixel. Kita simpan, kita coba refresh kembali ya. Jadi seperti ini untuk filenya. Kita coba kecilkan lagi 200. Oke. Nah, seperti ini. Jadi di sini pengaturannya adalah seperti itu ya. Pengaturan dari fungsinya di sini kita menggunakan tabel. Cuman di sini kalau tabelnya belum kita atur ya, untuk berapa lebarnya. Kita coba atur, misalkan kita lihat tabelnya bordernya berapa di sini ya. Bordernya kita buat sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini border 1.
Nah, seperti ini. Nah, lebarnya di sini belum kita atur ya. Untuk lebarnya belum kita atur. Lebarnya itu bit ya. Bitnya kita atur. Jadi kalau dibiasakan, kalau misalkan dalam bahasa pemrograman web itu untuk pengaturan baik itu tabel, baik itu bingkai desain webnya, biasakan menggunakan persen ya, menggunakan besarnya bitnya itu menggunakan persen. Tapi karena kalau kita menggunakan fungsi persen dibandingkan pixel, kalau pixel itu kalau misalkan jendela browsernya dikecilkan ya, kalau jendela browsernya itu dikecilkan, ukuran tabel itu tetap ya, tetap misalkan kita membuatnya 600 pixel. Nah, maka nanti dia akan membuat panjangnya itu 600 pixel seperti itu, panjangnya selalu 600 pixel. Jadi nanti ada gambar mungkin ya nanti akan yang ketutup ya, atau ya efeknya biasanya di bagian apa, scroll ya, bagian scroll di situ dia biasanya akan ada scroll untuk memanjangnya. Nah, di sini kita gunakan ini aja, apa, persen ya, misalkan 40% ya, 40% seperti ini, 40%. Kemudian untuk, karena di sini kita cuma 2 kolom ya, kita di sini cuma 2 kolom, kita atur aja. Untuk kolom pertama ya, ini untuk pengatur tabel ya, untuk pengatur tabel bitnya adalah 40%. Kemudian untuk kolomnya kita buat misalkan bitnya adalah sama dengan 20% ya, kita bagi 20%, sama-sama 20% untuk logonya dan tulisan logo. Baik, seperti ini. Coba kita refresh ya. Ya, tampilannya seperti ini. 20%. Sebentar, ini kita tambahkan juga ya, 20%. Width. Ya, seperti ini. Ini gambarnya terlalu besar ini. Udah benar ya. Nah, kita tambahkan aja dulu. Kita kecilkan widthnya. Coba ya. Ya, seperti itu. Ini sama nggak sih untuk itu lebarnya? Sama ya. Ya, seperti ini. Jadi pengaturan di bagian bitnya ya. Kemudian untuk yang lain di mana, di ASP dia juga punya yang namanya untuk pendeklarasian suatu variabel ya, pendeklarasian suatu variabel. Misalkan di sini saya memiliki variabel nama ya, saya memiliki variabel nama sama dengan di sini ya, nama sama dengan misalkan Korea Lensa ya, seperti ini. Kemudian alamat sama dengan menggunakan tanda petik ya, kalau tanda petik ganda. Kemudian variabel alamat. Untuk pemberian nama variabel ya, syarat utama harus tidak boleh menyerupai dengan script ya, script atau kode programnya. Yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka, harus huruf. Terus kemudian tidak boleh menggunakan spasi ya. Kemudian tidak boleh menggunakan nama yang kembar. Jadi misalkan ada nama datanya isinya Korea Lensa, dan juga mungkin nanti ada nama datanya angka, itu tidak boleh. Baik, alamat misalkan di sini Jalan Sido Derajat
ya. Kita coba untuk memanggilnya, untuk memanggil variabel ya, memanggil variabel seperti ini. Kita panggil respond wait, seperti ini, tanda petik untuk menampilkannya. Kemudian saya tulis nama saya adalah, ya. Kasih tanda petik lagi, kemudian simbol n, ya, kita panggil nama variabelnya. Jadi harus di-update dengan seperti ini, ya. Untuk pemanggilan variabel harus ini kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Script programnya kelihatan untuk semuanya? Kelihatan. Kecil-kecil ya tapi ya. Oh ya udah. Saya besarkan sedikit. Ya, jadi untuk menampilkan suatu variabel di dalam browser, nanti pemanggilan variabelnya seperti ini. Ya, diawali dengan tanda petik ganda dulu, kemudian di-update simbol n baik di depan maupun di belakangnya, kemudian tanda petik lagi. Ya, kemudian di sini saya tambahkan fungsi br, ya, biar nanti tulisan di bawah nulis br-nya tidak boleh seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini salah, nanti akan error. Ya, fungsi br-nya nanti harus berada di dalam tanda petik gandanya seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau di luar nanti salah. Kita coba lagi di sini. Kita panggil alamat rumah, di panggil tanda petik dulu alamat. Perhatikan untuk penamaan besar kecil variabel itu berpengaruh, ya. Pengaruh. Ini saya kasih spasi biar kelihatan rapi aja ya. Sebetulnya mepet ke sini juga nggak masalah, ya, seperti itu. Ya, kemudian saya simpan, saya coba refresh. Saya tambahkan di sini dulu fungsi, ada tabel, saya tambahkan di sini fungsi br dulu ya, biar dia berada di bawahnya. Baik, saya refresh di sini. Ya, kita lihat di sini nama saya, ya, nama saya di sini nama saya adalah Kurnialinsyah. Dia memanggil dari nama variabelnya, ya, dia memanggil dari nama variabelnya. Kemudian fungsi br di sini respond rate, alamat rumah di, nah, dia memanggil nama variabel yang di sini, ya, memanggil nama variabel yang ada di sini. Kemudian selain variabel yang berbentuk teks atau karakter, kita juga bisa menggunakan variabel yang bentuknya angka atau numerik. Ya, misalkan di sini saya punya nilai P sama dengan 10, ya. Kemudian L kecil, P kecil, sama dengan 3, ya. Kemudian saya punya rumus di sini, luas sama dengan P kali L, L, ya. Kita coba untuk menjalankannya. Di sini kita panggil aja ya filenya ya. Ini saya copy aja respond rate-nya. Coba kita ambil dulu nilai
panjang. Nilai panjang dan nilai lebar seperti ini. Kemudian tambahkan di sini, maka saya kasih BR dulu, maka luas adalah, kita panggil nama variabelnya, yaitu variabel luas. Baik, kita coba menjalankannya. Kita refresh ya. Ada kesalahan, baris 20. Baris 20. Oh, ini ya, belum dikasih tanda petik karena nggak kepake. Ya, kita refresh lagi. Ya, bentuknya seperti ini. Di sini terlihat ya, di nilai panjang ya, nilai panjang 10. Nah, 10 di sini dia memanggil dari variabel yang ada di baris ke-13 ya, di baris 13. Kemudian dan nilai lebar 3. Nah, 3 ini berarti dia memanggil dari variabel yang ada di baris ke-14. Kemudian respon rate lagi di sini pada baris 20, maka luas adalah luas, dia memanggil dari variabel yang ada di baris ke-15, yaitu untuk variabelnya luas sama dengan P kali L, seperti itu. Baik, sampai sini bisa dipahami untuk contoh skripnya tadi. Pak, di punya saya nggak mau tampil, Pak. Di punyanya siapa? Coba bisa ini jalankannya pakai laptop untuk koneksinya di sini, untuk Jitsi-nya di sini pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP, Pak. Pakai. Oh, pakai aplikasi. Oke, bisa mungkin nggak jalannya gimana, Mbak Anissa? Kosong, nggak ada apa-apanya, Pak. Kosong, tidak ada apa-apanya. Pemanggilannya gimana? Localhost gitu? Iya, localhost, garis miring, namanya .as. Untuk baby webnya udah aktif? Udah. Ya, pakai notepad, Pak. Oke, coba bisa di Notepad plus lah. Okay. Kok aku iso ya? Sebentar. Sudah diatur ininya, Mbak? Default webpage-nya tadi udah diatur? Settingnya udah Ya. saya arahin ke itu. Yang ini udah settingnya udah diatur? Sudah saya arahin ke folder latihannya itu. Folder latihannya udah diarahkan. Kemudian default page-nya coba dipanggil sesuai nama filenya aja, coba. Coba pilih nama filenya langsung aja. Biasanya mungkin kalau namanya mungkin dalam penyimpanannya ada spasi, itu mungkin juga berpengaruh. Udah diklik nama filenya. Kalau udah udah terus di open aja.
di open, terus di OK, terus ketikkan. Pak, udah bisa? bisa. Oke, muncul. Udah. Oke, oke. Yang lain? Yang lain? Untuk tadi Mbak Anissa sudah. Kemudian Mas Yusril gimana tadi? Untuk ini bisa? Udah bisa Pak. Oke, udah bisa, nggak masalah. Kemudian Pertama kali saya coba pakai subnet nggak bisa. oh, itu. Tapi sekarang udah ya. Nah, Mas Rizky bisa, Mas Rizky? Mas bisa, oke. Mas Rofik? Oh, Mas Rofik. Kalau Mas Rizky? Mas Rofik bisa, Mas Rizky bisa? Mas Rizky. Oh iya ya. Kemudian ya udah Mbak Mbak Septianingsih. Bisa, Pak. Heeh, Bisa. bisa. Kemudian Mbak Yunita Ya, Pak. bisa, Mbak Yunita? Bisa. Bisa, alhamdulillah semuanya bisa ya. Oke, semuanya bisa. Baik, kalau semuanya bisa, berarti tidak ada masalah ya. Baik, untuk selanjutnya, ini jam berapa ya? Sebentar, saya lihat dulu. Oh, baik, masih ada waktu 10 menitan. Kita isi dengan quiz ya. Selanjutnya kita isi dengan sesi quiz. Nanti yang mau menjawab silahkan sebutkan nama, terus dijawab untuk pertanyaannya ya. Sebentar. Saya siapkan pulpen dulu. Setiap pertanyaan yang lengkap akan saya kasih poin 10 ya. Untuk nanti yang kurang lengkap, untuk jawabannya saya kasih poin cukup 5 saja, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ASP singkatan dari ASP singkatan dari atau kepanjang. Oke, Mbak siapa ini? Anissa. Mbak Anissa. Oke, Mbak Anissa. Oke, pertanyaan kedua. Untuk active server page, selain tadi ada server yang portable, dia juga punya server bawaan dari Windows, yaitu miliknya Microsoft. Itu adalah IIS ya. Kepanjangan dari IIS adalah tulisannya IIS. Kepanjangan dari tidak ada yang tahu? Ya, kepanjangan dari Internet Information Service. Ya. Pertanyaan berikutnya. Dalam pendeklarasian variabel memiliki syarat-syarat dan ketentuan khusus ya. Sebutkan 2 syarat dalam penamaan suatu variabel. Sebutkan 2.
boleh sama dengan kode program. Sebutkan nama dulu, Mas siapa ini? Mas Rofik. Ya, Muhammad Rofik ya, silakan. 1 tadi tidak boleh sama dengan kode program. 2 tidak boleh pakai angka. Tidak boleh diawali dengan angka. Ya. Tidak boleh diawali dengan angka ya. Ada lagi, masih ada beberapa syarat, silakan. Selain Mas Rofik, silakan yang mau menambahi syarat-syarat dalam penamaan suatu variabel. Silakan, masih ada beberapa syarat dalam penamaan suatu variabel. Yang lain silakan, selain Mas Rofik. Mbak Yunita, Helmania, Mbak Septianingsih, Mas Pratama, Mas Mahendra, silakan. Saya Pak Yusril, Pak. Ya, Mas Yusril, silakan Mas Yusril. Harus diawali dengan huruf. Oke. Terus tidak mengandung spasi. Ya. Satu lagi. Nama variabel boleh terdiri dari karakter, alfanumerik, dan underscore. Satu-satu, Mas Yusril dulu, Mas Yusril. Kurang satu, Mas Yusril. Saya tahunya itu aja, Pak. Contohnya gitu. Tadi kalau Mas Yusril kan tadi yang pertama ini ya, Huruf. selalu diawali dengan huruf. Itu hampir sama dengan sama juga dengan jawabannya Mas Rofik tadi, tidak boleh diawali dengan angka seperti itu ya. Sama. Ya, ya gitu. Satu lagi apa? Tidak boleh ada. Oke. Dari karakter alfanumerik. Ya, Harus sama. diawali dengan huruf atau underscore. Ya, seperti itu. Jadi tadi tidak satu harus diawali dengan huruf karakter, ya harus karakter, tidak boleh angka numerik. Kemudian tidak boleh sama dengan script ya, tidak boleh dengan script kode program. Kemudian tidak boleh ada spasi, seperti itu, tidak boleh ada spasi. Dalam arti spasi itu misalkan nama pemberian variabelnya buku misalkan, tetapi penulisannya bukunya tidak nyambung, tetapi ada spasinya, BU spasi ku. Nah, itu ada spasinya, tidak boleh. Terus yang satu, tidak boleh ada nama variabel yang kembar ya. Jadi ada buku, datanya novel misalkan, terus ada buku datanya 2000, itu tidak boleh ya. Seperti itu. Berarti Mas Rofik, saya tahu siapa Mas Rofik? Mas Yusril ya tadi ya. 5. Satu lagi tadi Mbak siapa? Elma. Mayatus. Oke. Baik, mungkin untuk hari ini sampai sini dulu untuk materi yang bisa saya sampaikan ya. Untuk tugas di rumah nanti saya samakan dengan kelas malam, yaitu tugasnya membuat tampilan bentuk KTP atau SIM ya, membuat KTP atau SIM di dalam browser ya. Semuanya sintaknya murni ASP ya. Jadi untuk menampilkan gambar menggunakan respon bread seperti itu, untuk menampilkan judul kolomnya juga semuanya menggunakan respon bread. Tidak boleh menggunakan HTML ya, tidak menggunakan HTML murni seperti itu. Paham untuk tugasnya? Nanti dinilaikan minggu depan. Jadi
Jadi nanti untuk minggu depan pertemuan langsung saya lihat progress reportnya untuk tugasnya, itu nanti saya anggap sebagai nilai kuis juga ya. Oke. Ya, jadi untuk minggu depan begitu pertama kali kita online, nanti saya nilai tugasnya, nanti yang sudah jadi siapa nanti saya tambahkan untuk nilai kuisnya ya. Bisa dipahami untuk tugasnya seperti KTP ya, seperti KTP atau SIM seperti itu ya. Jadi ada namanya siapa, alamat sesuai dengan namanya masing-masing ya, gambarnya juga sesuai dengan gambarnya masing-masing, fotonya masing-masing. Tidak harus foto itu ya, postcard itu, foto biasa juga nggak apa-apa, fotonya pas di samping atau pandangan samping atau gimana boleh bebas, pokoknya fotonya sendiri itu. Kemudian diatur ya, diatur juga untuk ukuran gambarnya, diatur fitnya berapa, height-nya berapa, jadi nanti disesuaikan dengan gambar di browsernya seperti itu. Untuk bingkainya menggunakan fungsi tadi ya, persen ya. Baik, itu aja. Ada pertanyaan untuk saya? Silakan jika ingin bertanya. Tidak ada. Baik. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di kelas online pemrograman web 2 ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.